Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan beberapa materi soal latihan ujian sekolah ilmu pengetahuan alam kelas 9. Nanti, Ibu akan memberikan link soal yang harus kalian kerjakan. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu materi apa saja yang ada di ujian tersebut. Baiklah, ini 10 materi soal pertama. Yang pertama yaitu ada pengukuran zat dan sifatnya. Materi ini sudah kalian pelajari ketika kalian berada di kelas 7 SMP. Sebagaimana yang kalian ketahui bahwa pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Besaran pada pengukuran yaitu ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Pada besaran pokok ada 7 besaran yang harus kalian ingat. Yang pertama yaitu besaran massa dengan satuan kilogram. Yang kedua adalah besaran panjang dengan satuan meter. Yang ketiga adalah besaran waktu dengan satuan sekon. Yang keempat adalah besaran kuat arus dengan satuan ampere. Yang kelima adalah besaran suhu dengan satuan Kelvin. Yang keenam adalah besaran intensitas cahaya dengan satuan kandela. Yang ketujuh adalah besaran jumlah zat dengan satuan mol. Nah, ini yang harus kalian ingat dan harus kalian hafal. Untuk besaran turunan apa saja? Yang pertama ada luas. Luas, besaran luas ini mempunyai satuan yaitu meter persegi. Yang kedua, besaran volume dengan satuan meter kubik. Yang ketiga, besaran kecepatan dengan satuan meter per sekon. Yang keempat adalah besaran gaya dengan satuan newton. Yang kelima adalah besaran massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. Yang keenam adalah besaran usaha atau energi yang satuannya adalah joule. Yang ketujuh adalah besaran daya dengan satuan watt. Ya, besaran pokok dan besaran turunan ini harus kalian ingat. Untuk alat ukurnya, alat ukur panjang itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ada mistar, yang kedua ada jangka sorong, yang ketiga ada mikrometer sekrup. Nah, untuk apa jangka sorong ini? Jangka sorong yaitu untuk mengukur diameter suatu benda, seperti bola, tabung, yang panjang bendanya yaitu maksimum 10 cm. Dengan tingkat ketelitian atau skala terkecil yang harus kalian ingat pada jangka sorong yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm pada jangka sorong. Ya, harus diingat. Untuk mikrometer sekrup yaitu untuk mengukur apa? Mengukur benda yang sangat tipis. Contohnya seperti kalian akan mengukur ketebalan sebuah kertas. Itu bisa menggunakan mikrometer sekrup. Dengan tingkat ketelitian atau skala terkecilnya adalah 0,01 mm. Mikrometer sekrup ini mengukur panjang benda yang panjangnya yaitu maksimal 2,5 cm. Nah, alat ukur massa yaitu neraca dan alat ukur waktu adalah stopwatch dan jam. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengukur menggunakan mikrometer sekrup atau jangka sorong. Seperti ini. Mikrometer sekrup. Pada mikrometer sekrup ada 2 skala, yaitu skala utama dan skala noneus. Skala utama ini berada di sebelah kiri skala noneus atau skala putar. Sedangkan skala noneus itu adalah skala yang berimpit dengan skala utama. Bisa kalian lihat di sini, skala utamanya itu yang sebelah kiri.
menunjukkan satuan 2,5 mm. Di sini 2, sedangkan titik ini adalah 0,5. 0,5, jadi 2,5 mm. Nah, sedangkan skala nonius tadi kan adalah garis yang berimpit dengan skala utama, yaitu menunjukkan angka 15. 15 ini kalian kalikan dengan 0,01. 0,01 dari mana? Dari tingkat ketelitian dari mikrometer sekrup, yaitu 0,01 mm. Menghasilkan 0,15 mm. Maka hasil pengukurannya yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius. 2,5 ditambah 0,15 menghasilkan 2,65 mm. Ini pada mikrometer sekrup. Ya. Pada jangka sorong juga sama, memiliki dua skala, yaitu ada skala utama dan skala nonius. Skala utama ini berada di sebelah kiri angka 0. Di sini menunjukkan bahwa skala utamanya berada pada satuan 18. Kita hitung di sini titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga menghasilkan 18,9 cm. Untuk skala noniusnya yaitu garis yang berimpit antara skala utama dengan skala nonius. Antara yang atas dan yang bawah yang berimpit, yang segaris. Di sini bisa dilihat menunjukkan satuannya adalah kita hitung 0, 1, 2. Maka skala noniusnya adalah 2 dikali 0,01 cm. 0,01 cm dari mana? Dari tingkat ketelitian dari jangka sorong yaitu 0,01 cm. Tadi kalau pada mikrometer sekrup yaitu 0,01 mm, sedangkan jangka sorong 0,01 cm. Menghasilkan 2 kali 0,01 yaitu 0,02. Sehingga hasil pengukurannya yaitu jumlah dari skala utama dijumlahkan dengan skala nonius. 18,9 ditambah 0,02 menghasilkan 18,92 cm. Ini adalah jangka sorong. Perhitungan menggunakan mikrometer sekrup dan jangka sorong. Semoga bisa kalian pahami. Oke. Next, selanjutnya kita akan bahas yaitu zat dan sifatnya. Sebagaimana yang telah kalian ketahui, wujud zat itu ada 3. Yang pertama ada padat, ada cair, dan ada gas. Berdasarkan sifatnya, zat padat ini mempunyai sifat bentuknya tetap, volumenya tetap, partikelnya dekat, dan gaya partikelnya kuat. Sedangkan zat cair memiliki sifat bentuknya berubah, volumenya tetap, partikelnya agak dekat, dan gaya partikelnya tidak teratur. Kalau gas, dia bentuknya berubah, volumenya berubah, partikelnya jauh, dan gaya partikelnya tidak teratur. Ini wujud zat dan sifatnya. Selanjutnya ada skema perubahan wujud zat. Bisa kalian lihat, padat menjadi cair yaitu mencair, cair menjadi padat membeku, cair menjadi gas yaitu menguap, gas menjadi cair mengembun, gas menjadi padat mengkristal, padat menjadi gas yaitu menyublim. Dari perubahan wujud zat ini, manakah yang memerlukan kalor dan yang melepaskan kalor? Yang memerlukan kalor yaitu mencair, menguap, menyublim. Sedangkan yang melepaskan kalor yaitu membeku, mengembun, mengkristal. Seperti ini. Baik, selanjutnya sifat dan perubahan zat. Yang pertama ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Sifat fisika ini
yaitu mudah diamati dan diukur. Sifat fisika tidak membentuk zat baru. Sifatnya terjadi pada kelarutan, kemagnetan, daya hantar, kekerasan, atau kemampuan zat untuk bertahan terhadap goresan. Contoh kekerasan ini misalkan intan memiliki kekerasan lebih tinggi dibandingkan emas. Itu contoh dari sifat fisika. Titik didih, titik leleh, terus wujud zat, bau, warna, dan rasa. Ini sifat dari sifat fisika. Sedangkan sifat kimia, yaitu yang pertama, kalau kimia ini dia terbentuk zat baru, akan membentuk zat baru. Sifatnya terjadi pada keterbakaran atau pembakaran, pembusukan, kereaktifan, artinya yaitu mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Contoh misalkan besi yang mudah bereaksi dengan oksigen menjadi karat besi, itu contoh dari kereaktifan. Daya ionisasi yang terakhir. Oke. Pada perubahannya, yaitu ada perubahan fisika dan kimia juga. Kalau perubahan fisika berarti tadi apa? Yaitu tidak membentuk zat baru. Perubahan bentuk, terjadinya perubahan wujud, adanya aliran energi, ini termasuk dari perubahan fisika. Kalau perubahan bentuk seperti misalkan kayu yang dibentuk menjadi meja, itu termasuk pada perubahan fisika. Kalau perubahan kimia artinya berarti dia membentuk zat baru, terbentuknya zat baru. Contohnya seperti pembakaran, perkaratan, pemasakan. Misalnya contohnya nasi yang dimasak dari beras dimasak menjadi nasi. Nah, itu contoh dari pemasakan. Terus terakhirnya yaitu fotosintesis. Ya. Inilah perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk selanjutnya yaitu zat aditif dan adiktif. Bedanya kalau zat aditif itu adalah zat yang sengaja ditambahkan dalam produk olahan pangan guna menambah cita rasa, tampilan, warna, atau daya simpan produk tersebut. Biasanya zat aditif ini ditambahkan pada makanan. Ada pemanis, ada pewarna, ada pengawet, ada penyedap rasa. Bahan-bahan tersebut bisa terbuat dari bahan alami atau bahan buatan. Contoh-contohnya seperti di sini ya, ada pemanis alami dan buatan. Pewarna juga sama, ada pewarna alami dan buatan. Sedangkan pengawet dan penyedap rasa. Bagaimana kalau zat adiktif? Kalau zat adiktif yaitu bahan-bahan yang apabila dikonsumsi akan menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Secara umum, zat adiktif dan psikotropika ini digolongkan menjadi disingkat NAPZA, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Berdasarkan efek yang ditimbulkan zat adiktif dan psikotropika digolongkan menjadi 3. Ada depresan, stimulan, dan halusinogen. Sedangkan narkotika ada ganja, candu, atau opium, kokain. Kalau zat psikotropika yaitu ekstasi dan sabu-sabu. Nah, bedanya apa sih narkotika dan zat psikotropika? Kalau narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman biasanya, atau bukan tanaman juga ada. Nah, obat tersebut dapat mengurangi rasa nyeri contohnya. Dan bisa juga narkotika ini memberi manfaat dalam bidang kedokteran, tetapi sering disalahgunakan sehingga menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Itu narkotika. Sedangkan kalau zat psikotropika yaitu dapat mempengaruhi sifat dan perilaku bagi penggunanya. Ya, zat psikotropika ini adalah suatu zat atau obat yang bisa berpengaruh pada pikiran dan sistem saraf penggunanya.
Untuk zat adiktif lainnya yaitu ada rokok, minuman beralkohol, dan kafein.